Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini ya guys. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKNDR tanggap pandemi COVID-19 UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun ajaran 2020. Nama saya Milenia Dewi Syafira, NIM C93217094, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Nurul Fahmi Reza, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM saya C92217165. Sharing is caring. Tips pengusaha bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Hai guys, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Milenia Dewi Syafira, founder webcoffee.id. Bagi yang belum tahu, silahkan cek IG bisnis saya ya. Usaha saya berdiri sejak 4 tahun yang lalu dan berkembang cukup sangat pesat di setiap tahun maupun bulannya. Saya pun memiliki banyak reseller di banyak kota, bahkan sampai luar pulau. Dalam masa pandemi seperti ini, pasti akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan maupun di masing-masing industri. Meskipun demikian, pola beli konsumen pun berubah-ubah dan tetap ada konsumen walaupun seringkali berkurang. Setiap pengusaha menurut saya perlu memastikan mendapatkan informasi terkini dari sumber berita yang kredibel sebelum menentukan strategi bisnis mereka. Kunci utama untuk bertahan adalah tetap optimis dan selalu beradaptasi dengan keadaan. Pengusaha yang dapat menyusun rencana terstruktur baik di masa pandemi ini maupun setelah krisis mereda akan mampu bergerak lebih cepat kembali pada pertumbuhan semula. Dunia bisnis atau dunia usaha, baik besar maupun kecil, semua pasti merasakan dampak yang cukup signifikan. Paling tidak, kesiapan dunia usaha akan mengalami ujian sekitar 3-6 bulan. Demikian pandangan dan prediksi para pengamat. Lalu, bagaimana para pengusaha menyikapi dan mencari solusi atas masalah ini? Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang cara, ada baiknya dimulai dari perspektif masalah. Masalah dalam kehidupan dan bisnis selalu ada dua masalah, yaitu masalah rutin dan masalah non-rutin. Nah, apa sih perbedaannya? Masalah rutin adalah masalah yang terjadi tatkala adanya penyimpangan dalam alur proses atau alur kerja yang sudah ditetapkan. Sebagai salah satu contohnya, seorang cleaning service yang seharusnya melakukan pembersihan tiap 3 jam ternyata tidak melakukannya. Tentu, hasil kualitas kebersihan kantor menjadi tidak terjamin sesuai standar. Sementara itu, masalah non-rutin adalah masalah di luar hal-hal yang telah ditetapkan standar operasionalnya. Sebagai salah satu contohnya dalam dunia usaha adalah terjadinya perubahan pola kebiasaan baca yang membuat bisnis koran harus berpikir keras untuk menyesuaikannya. Dalam bahasa yang sederhana, masalah rutin adalah masalah yang mudah diselesaikan dengan SOP yang ada. Sementara masalah non-rutin adalah masalah yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan SOP yang ada. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan situasi permasalahan yang bersifat non-rutin. Hal ini berarti bahwa penyelesaian masalah yang timbul tidak bisa diselesaikan dengan SOP atau alur solusi yang sudah ada. Nah, salah satu cara adalah mengembangkan pola pikir kreatif dan inovatif. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan terpaksa atau tidak terpaksa, para pelaku usaha harus berpikir keras tentang terobosan-terobosan baru dalam menghadapi situasi seperti ini. Tanpa pola pikir inovatif dan kreatif, sebuah usaha atau bisnis akan berujung pada kematian dalam berbisnis. Nah, di sini saya akan berbagi tips pengusaha bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Tahap pertama adalah penerimaan diri terhadap kondisi yang ada dan kesiapan untuk merubah pola bisnis. Tahap ini merupakan kunci awal bagi setiap orang yang berada dalam perubahan.
Mengapa harus menerima? Alasannya hanya satu. Perubahan yang hadir adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan sendiri. Secara psikologis, tahap ini merupakan tahap yang sangat sulit. Ibarat orang sehat, tiba-tiba diberitahu dokter bahwa dia sedang menderita COVID-19 misalnya. Tentu saja tidak mudah menerima kondisi tersebut. Nah, tidak jarang reaksi yang muncul adalah penolakan secara psikologis. Masalahnya, semakin menolak dengan kondisi yang ada, maka semakin sulit seorang individu memikirkan langkah selanjutnya. Sama halnya dengan situasi saat ini. Semakin mudah penerimaan situasi dan dampaknya, maka semakin terbuka bagi pelaku usaha atau bisnis memikirkan solusi terbaiknya. Ketenangan dalam fase penerimaan diri atas permasalahan atau perubahan yang ada merupakan kunci terbaik. Tahap kedua, pemikiran ide-ide terobosan dalam pemecahan masalah dengan pola pikir yang baru. Dalam buku Inovatif Everybody Business, Robert Tucker mengungkapkan bahwa adanya 7 keterampilan inovasi yang perlu dikembangkan pada situasi ketidakpastian seperti saat ini, yaitu yang pertama, menemukan kesempatan baru dalam kesempitan. Kedua, berani melawan asumsi yang umum. Ketiga, menemukan sisi lain dari kebiasaan konsumen. Keempat, berpikir melampaui kebiasaan yang ada. Kelima, menjadikan pabrik ide. Dan yang keenam, menjadikan inisiator dalam kolaborasi. Dan yang terakhir, bersedia menjadi inspirator ide baru. Ketujuh keterampilan tersebut adalah keterampilan yang dilakukan oleh setiap pengusaha di setiap bidangnya. Tentu saja, cara-cara tersebut tidak lahir dalam sekejap. Semua tidak lepas dari pengalaman dan pengamatan yang dijalani oleh pembisnis baik skala besar maupun kecil. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah hal yang sangat sulit bagi seorang jika mau belajar dan belajar. Tahap yang ketiga, buatlah bisnis plan baru. Sebagai seorang pembisnis, Anda harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Setelah Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan bisnis Anda, buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi Anda dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Tahap yang keempat, lakukan manajemen risiko. Guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis. Pertama-tama, Anda harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain, menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat pihak kedua. Tahap yang terakhir nih, berempati dan menjaga komunikasi. Bagi saya, yang terpenting dalam menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam kondisi seperti ini, alat kesehatan menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Maka, saya memproduksi dan menjual masker. Saya juga menyampaikan kepada pelanggan bahwa dengan membeli produk tersebut, mereka telah membantu para pengrajin untuk tetap dapat bertahan hidup dan juga membantu masyarakat agar mudah mendapatkan pasokan masker dengan harga yang terjangkau tentunya. Secara aktif menginformasikan apa yang telah dilakukan untuk mencegah penularan virus seperti melakukan penyemprotan disinfektan pada gudang dan pengecekan suhu tubuh pekerja. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan kepercayaan konsumen bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi seperti ini. Menurut saya,
Situasi seperti ini sangat penting bagi pembisnis untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, reseller, kurir, dan masih banyak lagi. Salah satu catatan pentingnya adalah bahwa kondisi ketidakpastian bisa saja terjadi kapanpun dan disebabkan oleh situasi apapun. Nah, situasi saat ini merupakan momentum yang sangat indah bagi setiap pembisnis ataupun siapapun yang mau belajar dan bersahabat dengan ketidakpastian. Berada di situasi COVID-19 ibarat sebuah kesempatan untuk berkreasi ide dan mengasah keterampilan untuk menjadi pribadi tangguh, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan. Berjalan dalam ketidakpastian adalah sebuah kesempatan yang indah dalam menaklukkan tantangan demi tantangan. Selamat berselancar cantik dalam menghadapi tantangan yang asik. Tetap di kota, tetap aman, jaga jarak, cuci tangan, tetap sehat, saling dukung, dan harus semangat. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi untuk kita semua ya. Jangan lupa nantikan video KKNDR ku selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.